Mereka masuk sebelah sini, tiba-tiba mereka nyiram air dari atas. Pas kena dari ujung kepala ujung kaki itu basah semua. Kesel dong. Saya keluar. Itu mereka makin ketawa kenceng tuh, makin ketawa kayak seneng banget. Saya gedor mas pintunya, kekunci. Mereka makin ketawa gitu. Saya tungguin dong depan kamar mandinya gitu. Terus lama-lama nggak ada suara. Terus saya kesel kan, saya ketok lagi, pintunya kebuka dan nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Misteri. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Ratna, di mana Mbak Ratna ini seorang indigo yang memiliki pengalaman-pengalaman misteri yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan menanyakan nih dengan Mbak Ratna ini tentang pengalaman-pengalaman beliau menjadi indigo. Itu Mbak, apa aja Mbak? Coba dijelaskan untuk para penonton dan juga penggemar cerita misteri. Iya. Pengalaman mistis aku yang aku ingat pertama kali aku ingat itu aku masih belum sekolah ya, sekitar 5 tahunan, tapi aku karena traumanya itu sampai sekarang masih ingat. Itu pertama kali aku ngeliat makhluk pada saat kondisi badan aku lagi kurang sehat, panas waktu itu mas. Terus mama itu matiin lampu. Setelah matiin lampu, karena kita dulu tidur tuh nggak di lantai, misalnya ada kasur. Di bawah kasur itu kolong kasur, kolong tempat tidur tuh. Begitu lampu dimatikan, saya melihat banyak banget sosok. Ada binatang yang kayak laba-laba, ada kakek-kakek kayak setinggi tembok, dan semuanya itu makin mendekat. Jadi saya minta sama mama saya, minta dinyalain lampunya, tapi mama saya bilang saya berhalusinasi. Dan akhirnya lampunya sama sekali nggak dinyalain ya sampai pagi itu. Dan sampai sekarang itu bikin saya trauma hebat, karena pada saat mati lampu, kondisi saya sudah tidur terlelap sekalipun, pasti saya akan bangun. Saya akan teriak sekencang-kencangnya, karena rasanya kayak terhimpit. Dan nggak tahu mas, langsung bangun aja gitu. Padahal kondisinya pules, jadi saya langsung teriak. Itu pengalaman pertama saya sih. Nggak tahu itu halusinasi atau apa, yang jelas saya betul-betul melihat ada laba-laba di situ, ada beberapa makhluk ya, banyak sekeliling, dan semuanya itu mendekat, dan semuanya itu kayak pengen, ada yang mukanya ketawa, ada yang mukanya marah, ada yang mukanya sedih gitu. Jadi trauma pertama kalinya itu. Nah, setelah itu Mbak, setelah Mbaknya melihat itu apa yang Mbak rasain setelah itu? Apa masih dalam ketakutan, apa sakit? Ya ketakutan sih, trauma sampai sekarang. Trauma sakit sih awalnya, tuh sakit panas. Terus saya perhatiin sih, semakin saya sakit, semakin kondisi saya lemah, makin pekat indranya, makin nampak. Jadi itu awal mulanya ya? Awal mulanya. Nah, untuk pengalaman Mbak Ratna sendiri nih, sebagai seorang indigo, pernah nggak Mbak ke tempat lain ataupun ke rumah, ataupun orang bertanya kepada Mbak Ratna itu gimana Mbak? Maksudnya Mbak Ratna ini pernah mengalami kejadian di tempat yang lain gitu, selain di rumah sendiri? Sekolahan itu Mbak, di sekolahan? Iya, banyak sekolahan. Itu melihat sosok apa aja itu Mbak? Pernah waktu di SD ya, itu pada saat istirahat, kantin kan rame itu, rame. Saya selalu melihat itu, saya pikir itu awalnya siswa ya, sama-sama siswa gitu.
Dia cuma bengong liatin. Kok kita rebutan apa ya, rebutan takut nggak kebagian gorengan ya. Kok anak itu cuma diem aja. Lama-lama awalnya saya pikir itu siswa biasa gitu kan. Kok makin hari setiap istirahat kok saya pengen nengoknya ke arah situ terus gitu, ke arah anak itu. Ini anak kok nggak berebutan, nggak punya uang atau gimana gitu. Terus pernah ya waktu itu saya dikasih uang lebih ya sama mama ya, saya pengen ngajak anak itu, ayo jajan yuk sama aku gitu. Terus itu sosoknya seperti apa itu Mbak, pas Mbak lihat Mbak Ratna kayak manusia itu? Aja kalau saya ingat Ini sekarang saya sih merinding juga ini. iya. Saya kalau ceritain memang selalu merinding gitu. Kalau waktu itu sih saya ngelihat biasa aja, cuma kalau sekarang saya ingat-ingat lagi tuh tatapannya kosong ya, terus pucat. Kalau saya bisa cerita sekarang itu dari rok ke bawah itu nggak ada kakinya sih, nggak ada kakinya. Yang saya bingung itu, saya ajak dia jajan, terus dia geleng-geleng kepala, nggak apa-apa, ayo aku yang bayarin gitu. Terus dia tetap geleng aja, terus saya tanya namanya siapa gitu, itu udah apa, ya udahlah kalau dia nggak mau saya jajan lagi. Nah teman saya negor, kamu ngomong sama siapa gitu. Loh sama anak itu, nggak ngeliat, nggak ada siapa-siapa di situ, kamu ngomong sama pohon. Ada anaknya di situ berkali-kali, itu anaknya gitu. Akhirnya ya teman saya masuk gitu. Besoknya saya lihat lagi udah nggak pernah ada lagi anak itu. Saya perhatiin satu-satu, nggak ada yang mukanya kayak yang anak yang saya temuin itu, nggak ada. Terus apa ya, pernah waktu itu mau kelas SMP mau kelas 3 kan Eptanas waktu itu ya. Jadi ada les tambahan tuh. Lewat asar saya pengen buang air kecil, saya bilang sama teman saya, anterin yuk, nggak ada yang mau. Akhirnya saya kesana ke kamar mandi sendiri ya. Udah gitu sampai sana itu kan kamar mandinya sekatnya nggak gimana ya, ini jaraknya ini nggak sampai atap, jadi kalau kita ngelempar sesuatu pasti sampai ke tempat yang sebelahnya gitu. Nah saya lagi buang air kecil, terus ada suara 2 anak perempuan masuk kayak ketawa-tawa gitu kan, kayak mereka itu masuk ke sebelah saya kan paling ujung tuh. Mereka masuk ke sebelah saya, itu kan ada 3 toiletnya. Mereka masuk sebelah sini, tiba-tiba mereka nyiram air dari atas, pas kena dari ujung kepala ujung kaki itu basah semua. Kesel dong. Saya keluar, itu mereka makin ketawa kenceng tuh, makin ketawa kayak seneng banget. Saya gedor mas pintunya, kekunci, mereka makin ketawa gitu. Saya tungguin dong depan kamar mandinya gitu. Terus lama-lama nggak ada suara. Terus saya kesel kan, saya ketok lagi, pintunya kebuka dan nggak ada siapa-siapa di situ. Terus begitu saya lari keluar, itu langsung ketawa kenceng banget di belakang. Pas saya nengok, sosoknya ya pakai baju putih, yang satunya, pokoknya 2, yang satunya agak tinggi, yang satu tuh tingginya setelinganya yang tinggi itu. Dan mereka sambil ketawa-tawa, manggil saya begini, sini, gitu. Udah saya. Itu pengalaman waktu di sekolahan ya. Nah ini Mbak, untuk Mbak Ratna sendiri nih, kan katanya memiliki pengalaman tentang wadah ya atau tumbal. Iya. Nah itu bagaimana Mbak, bisa diceritakan Mbak? Panjang itu ceritanya. Kok sampai bisa seperti itu gitu? Awal mulanya itu saya nggak kerja ya, kerja. Terus adik saya itu berumah tangga sama adik saya laki-laki, berumah tangga sama perempuan asal Jogja. Mereka ya lumayan jauh berada lah dari saya waktu itu. Terus kata istrinya, kasihan masa sama saudara, ya kita bantu aja. Jadi saya kerja di rumahnya, jadi mereka tinggal di apartemen kan. Saya tinggal ngurusin anak-anak mereka di daerah Bekasi ya, Jati Bening ya.
Saya suruh ngurusin anaknya tiga masih sekolah kan, jadi mereka pulangnya setiap Sabtu Minggu, saya ngurusin pada saat anak-anak ini sekolah, jadi supir mas, nganterin mereka ke sekolahan gitu. Nah, saya tahu sih di rumah itu ada satu kamar. Dan istri adik saya ini selalu ngomong, Mbak tolong ya urusin kamarnya Ibu Ratu, dia bilang kamar Ibu Ratu Roro Kidul ya. Setiap malam Selasa sama malam Sabtu ya, udah itu kejadian sekitar 5 tahun yang lalu, udah 5 tahun ya. Udah gitu ya udahlah, saya kerja di situ. Saya nggak menduakan Tuhan kok, saya tetap percaya saya punya Tuhan gitu. Cuma saya kerja di situ disuruh sama atasan saya bersihin, ya udah saya bersihin gitu. Setiap saya masuk saya ngucapin salam, assalamualaikum, maaf ya saya nggak mengganggu gitu. Itu tuh kamarnya tuh kayak satu kamar, ada satu kasur untuk satu orang, ukuran satu orang, satu bantal, satu guling. Terus di situ ada kursi kayak kursi keraton gitu, terus ada payung keraton gitu loh mas. Jadi ini kasur, ini jendela ya, ini kursi, ini payung, dan di sebelah sini tuh ada meja altar. Nah di atas meja altar tuh ada lukisan besar Nyi Ratu Roro Kidul ya. Terus di sebelahnya itu ada foto-foto siapa saya nggak kenal, terus ada keris, terus di mejanya itu ada kayak lembaran uang zaman dulu, terus bunga-bunga ditabur itu yang saya disuruh ngegantiin setiap malam itu ya. Terus ada buah, ada bunga, ada sajen dupa gitu. Nah katanya kan itu kamar Ibu Ratu ya, tapi selama saya ngebersihin tempat itu saya belum pernah ketemu sosok Ibu Ratu itu. Jadi yang saya temuin itu cuma bagian badan ular, itu cuma bagian badannya aja. Saya belum pernah ngeliat kepalanya, saya belum pernah ngeliat ekornya, cuma badannya aja kayak segede pohon kelapa gitu. Dan kalau saya masuk tuh begitu saya ngucapin salam, dia kayak yang geliat gitu loh mas, merah ya, merahnya. Terus dia netesin darah yang baunya itu bukannya anyir kan bau darah ya, busuk. Itu penglihatan Mbak Ratna itu nyata itu seperti itu maksudnya, yang Mbak lihat darah itu. Iya, jadi begitu tes ke lantai, terus lama-lama nyerap hilang, tapi baunya yang masih ketinggalan itu baunya. Saya sempat nanya sama anak-anak, kalian nyium bau anyir nggak, bau busuk nggak ada tan gitu kan. Terus ya udah pernah ya suatu ketika itu istri adik saya sama adik saya itu ngajak saya ritual di dalam situ kan. Waktu itu saya belum punya jodoh, katanya Mbak minta aja sama Ibu Ratu, entah Mbak minta rezeki, Mbak minta jodoh, Ibu Ratu pasti itu kok terus ini aku sediain air nih, jadi mangkok beling kecil segini lah, lebih kecil dari mangkok bakso gitu. Dikasih air, dikasih bunga-bungaan gitu. Terus saya disuruh minta di situ kan sama Ibu Ratu. Terus kondisinya pintu ditutup, terus kondisi lampu gelap. Di situ saya bilang, astagfirullahaladzim, kok nggak mau ya saya minta. Jadi saya ya tetap tutup mata, saya bilang assalamualaikum, maaf ya kalau kehadiran saya mengganggu di sini. Saya kirimin Al-Fatihah aja ya, saya kirimin Al-Fatihah 100 kali itu mas. Hasilnya ya besoknya saya batuk kayak orang TBC. Jadi mungkin mereka nggak suka ya, benturannya itu betul-betul kayak yang ganggu lah. Setiap Fatihah yang saya kirimin itu karena kondisi fisik saya memang lemah ya, saya tuh gampang kayak kalau lewat mana gitu, walaupun si makhluknya itu nggak pengen ikut saya, tapi energi saya mungkin yang nyedot mereka, kira raga saya nggak kuat, sakit gitu. Nah begitu itu tuh sakit saya sampai berkali-kali datang ke dokter. Ada yang bilang dokter itu saya alergi debu, alergi unggas, terus suruh cek TBC waktu normal semuanya. Begitu suatu hari itu adik saya ngomong sama saya, sorry ya, lu udah nggak boleh kerja di sini lagi. Selama lu kerja di sini, lu bikin sial. Semua usaha gua gagal, bisnis gua hancur semua. Iya.
Akhirnya yaudah saya keluar kan dari rumah itu. Keluar dari rumah itu, terus saya berumah tangga. Nah, sebelum saya keluar dari rumah itu sempat saya dibawa ke Jogja, dikenalin sama guru spiritualnya. Kan ya, ayo mbak, nek sampai narep cepet dapet jodoh. Niki kalih pak. Dia mengaku menikahi penghuni bawah laut. Jadi embannya Ibu Ratu katanya. Jadi dia nikah, terus dulunya kata dia orang hebat lah, petinggi di Pertamina. Terus dia karena udah yang apa namanya, nggak gimana sama harta, udah nggak peduli sama harta, terus dia mendalami spiritual, terus dia mengikat janji sehidup semati sama penghuni bawah laut itu. Jadi dia bisa lah tinggal di situ. Nah, katanya saya biar cepet dapat jodoh, dimandiin lah saya di situ. Ternyata kesininya itu saya memang diserahin sebagai tumbal. Jadi mbaknya tahu kalau mbaknya itu diserahin sebagai tumbal itu ya mbak ya? Bukan, itu setelah saya bertahun-tahun itu. Jadi begitu itu udah mendekati akhirnya sih mas. Jadi saya sempat dimandiin waktu itu. Saya pahamnya tuh waktu itu saya supaya cepat dapat jodoh kan. Nah apa namanya, nggak lama setelah saya dimandiin ya itu saya disuruh keluar karena kadang saya bawa sial. Setiap usahanya gagal, hancur. Akhirnya ya udah saya keluar dari situ. Terus nggak lama ya saya dapat jodoh, saya nikah. Nah selama 3 tahun itu saya selama ngejalanin pernikahan ya betul-betul kayak yang saya nggak pernah bisa kerja. Paling lama bisa saya kerja itu 4 bulan. Pasti apa saya sakit. Yang mbak rasain kalau bekerja? Sakit Terus teman di mana saya itu, di mana tempat kerja itu selalu ada suara mati di telinga saya tuh hampir setiap hari, sampai saya stresnya itu luar biasa. Tapi saya ngomong gini, ya udah kalau mau mati aja, setiap yang bernyawa kan pasti akan mati, udah nggak usah berisik gitu. Ternyata pahamnya saya sekarang tuh, kenapa dia bilang mati, kamu tuh mau mati, cari pertolongan, jangan diem aja gitu. Karena saya waktu itu nggak paham ya, cuma ada suara nggak ada wujud, jadinya kayak yang stres mas, betul-betul stres. Berat saya tuh 74 waktu itu ya. Dalam sebulan itu udah setelah 3 tahun itu makin sering lah suara mati yang telinga sebelah sini, sebelah kiri ini makin sering saya dengar. Akhirnya ya mungkin ya lama-lama ya timbul lah sakit fisik ya, betul-betul sakit medis ya. Saya keluar masuk rumah sakit itu sebulan setengah, 5 kali keluar masuk rumah sakit. Dan sebulan setengah itu dari berat saya 74 sampai 48. 5 kali masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakit yang terakhir ini kan saya cerita, sebelum masuk rumah sakit saya selalu cerita ya, entah sama suami sama keluarga, saya dengar suara mati. Dan setiap saya mimpi saya tuh perutnya dililit ular dan kondisinya saya begini, dililit ular, saya ditarik ke arah pesisir pantai. Karena mereka berpikir kan waktu itu kan saya sakitnya gastritis ya, katanya lambung, pokoknya udah di endoskopi apa segala macam. Diagnosisnya beda-beda. Intinya kalau gastritis itu kita berhalusinasi dan kita gampang stres. Jadi halusinasi itu tuh nampak nyata gitu. Jadi suara-suara itu karena sakit saya, bukan karena ya nggak ada pemikiran kegaib lah gitu. Ya udahlah saya ikutin, udah diinfus bolak-balik gitu, udah minum obat ini saya itu, terus ya medis ya, terus alternatif semuanya saya lakuin. Ya suara itu makin nyata, makin mati. Awal mula mbak berobat selain ke dokter itu gimana mbak menurut pemahaman lain seperti penyakit non-medis? Setelah saya 4 kali keluar masuk rumah sakit ya, akhirnya keluarga, mungkin ini penyakit betul non-medis. Akhirnya mama itu nyoba ngubungin keluarga, siapa yang tahu orang pinter di mana gitu, di Jambi, yang di Jawa gitu kan. Nah, yang di Jambi bilang ada le di Jawa gitu. Ada lagi yang bilang ada le di kampung kita, ada le masih saudara sendiri gitu. Ada le satu lagi di Nganjuk. Nah, jadi pertama itu saya ke daerah Solo. Solo.
bukan Solo, Tirto Nadi itu Solo ya? Iya. Tirto Nadi itu Solo ya. Nah di situ katanya masih family sendiri. Begitu datang udah sepuh mas, udah sekitar umurnya 70 lebih lah. Kene putuku sake katanya, bagi kurang lancar ya bahasa Jawa ya. Bagi Arab tidak kayak tumbal selatan nih gitu kan. Terus awakmu piye rasanya? Terus saya bilang saya setiap malam tuh mimpi, hampir setiap malam tuh mimpi. Pertama awal mula saya mimpi itu saya selalu melihat tanah merah. Terus di situ ada kuburan, tengah-tengah kuburan ada kontrakan 5 pintu. Dan kontrakan itu warnanya warna-warni, warnanya cerah semua gitu. Setelah itu saya masuk ke salah satu pintu, di situ saya langsung ketemu laut. Dan begitu saya ketemu laut, saya ngelihat badan saya sendiri dililit ular. Jadi ular dari dada ke bawah dia ular, dada ke atas dia manusia, punya tangan segala fisik gitu. Warna ular itu hitam, tapi kalau kena matahari itu kayak mengkilap gitu, hitam tapi mengkilap gitu. Terus udah gitu, oh ya udah sini, ayo Mbah tolongin. Terus dia tolongin, saya duduk depannya ya gitu. Tiba-tiba dia batuk nggak berhenti, muntah. Akhirnya sampai muntah tuh muntah darah. Akhirnya bukan kita yang berobat, kita yang bawa berobat dia ke dokter. Karena kan kita panik, dia udah sepuh kan, udah sepuh terus dia muntah darah gitu. Akhirnya ya kita nunggu sampai keluarganya datang, kita urusin lah ke rumah sakit. Terus kita datang ke orang pintar yang kedua. Orang pintar yang kedua itu saya lupa di daerah mana ya. Pokoknya dia itu begitu kita assalamualaikum, oh maaf saya nggak sanggup cari orang lain, kalau nggak manut aja. Sempat seperti itu ya, iya. Untuk perjalanan Mbak mencari obatnya. Iya, saya tuh nggak boleh masuk ke pagernya mas. Begitu kita parkir mobil mau masuk pagar, stop, oh maaf saya nggak sanggup, cari orang lain aja gitu. Akhirnya ya udah kita ke Nganjuk yang terakhir itu. Saya nggak diobatin, kata dia saya cuma dikasih kayak amalan gitu, kamu baca, kamu lawan sendiri, kamu sanggup, kata kamu bukannya nggak punya waktu itu dia bilang ya bukannya kamu nggak punya pendamping katanya, kamu sanggup kok, kata dia. Waktu kita pulang ke Jakarta ya nihil ya, nggak ada hasil. Nah saya isi bensin di pom bensin tuh. Nah begitu saya isi, turun mau bayar bensin, petugas pom bensinnya ngomong, Bu sakit ya, mau nggak ketemu sama guru saya, dia bisa Bu ngobatin gitu. Kan saya anggap angin lalu ya mas ya, ini Bu nomor saya, nanti Ibu hubungin saya aja, guru saya bisa Bu, Ibu harus ditolongin sama guru saya. Oh iya gitu, karena saya pikir udah skeptis lah mas, udah kayak yang putus asa yang ya? Sepuh iya, yang putus asa kayak yang sepuh aja sampai muntah darah, udah saya udah ya udahlah mati lah gitu kan. Nah udah gitu saya pulang ya, abis asar, abis makan abis azan asar saya makan tuh baru dapat 2 atau 3 suap, tiba-tiba kayak saya ngerasa tuh kayak roh saya tuh kayak ditarik gitu mas. Rasanya tuh kayak sini kayak ketusuk-tusuk, sakit banget ya. Terus di sini kayak ada yang narik gitu kan. Terus udah Allah Akbar gitu kan. Terus udah saya nggak bisa bangun, saya yang begini kan, kejang gitu. Terus di situ suami saya ngangkat saya ke dalam rumah. Sampai situ saya ngerasa sakit luar biasa sakit tuh mas. Setiap saya ngerasa roh saya itu mau keluar, saya istighfar tuh susahnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Tapi begitu istighfar itu terucap, rohnya tuh kayak masuk lagi ke badan lagi ya. Ya. Nah, saya sampai ngomong gini mas, ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah, kalau ini kehendak-Mu, hamba siap Engkau panggil ya Allah. Tapi kalau setelah hamba meninggal, hamba dijadikan budak, hamba nggak ikhlas. Kalau belum jatuh umur hamba, beri hamba kesempatan untuk melawan ini semua ya Allah. Nah itu tuh orang-orang tuh udah muterin saya mas.
oh itu kakinya udah dingin nih, kakinya udah dingin, yasinin biar cepet jalannya, biar nggak terlalu tersiksa. Saya tuh denger orang ngomong tuh, denger tapi kayaknya jauh gitu kan. Akhirnya mereka yasinin, terus selesai balik yasin 3 kali tuh saya udah yang rasanya kayak gimana. Tahu-tahu ada yang datang terus bilang, yuk Bu minggir dulu, ini anak harus ditolong gitu kan. Terus tapi bangun ya, bangun, kamu harus bangun. Saya udah nggak bisa bangun Pak. Bisa kok, bangun tadi. Terus saya juga, katanya sih dia dokter ya, dokter itu dipanggil buat meriksa saya, tapi ternyata dokter itu punya kebatinan juga ya mungkin ya. Ini bukan jatahnya saya, ini mah jatahnya orang ruqyah, kata dia kan kayak gitu. Terus kayak gitu, saya disuruh duduk, terus saya disuruh baca ayat ruqyah. Kata saya pikir gimana saya harus baca ayat ruqyah ya, untuk mengucap bismillah aja saya nggak sanggup. Berat gitu ya, bawaannya berat. Luar biasa. Nah, pengalaman Mbak sendiri setelah mengucapkan kalimat ruqyah itu tadi bagaimana Mbak? Pokoknya saya dipapah ya, entah siapa yang mapah, terus tangan saya ada yang megangin gini, ada yang megangin gini, terus saya bismillah itu gitu, saya ingat terus itu. Tapi begitu saya bicara bismillah itu, kesananya 4 ayat ruqyah itu bisa saya baca. Itu saya langsung bisa bangun, langsung suami saya dipanggil ke dapur sama dokter itu. Pak, ini saya nggak sanggup, istri bapak ini disukai jin dan ada didampingi jin juga gitu. Jadi kayak saya kurang paham apa maksudnya, cuma kalau bisa bapak segera cari orang yang lebih mengerti dari saya cuma bisa bantu sejauh ini. Dan saya lihat Mbak kayaknya, makanya saya tahu saya dimandiin itu prosesnya bukan buat cari jodoh, tapi itu ya dari orang itu. Dan saya lihat Mbak ini udah terikat kontrak, Mbak udah pernah dimandiin ya di pinggir laut ya gitu. Pernah, tapi waktu itu perjanjiannya mandinya itu untuk dapat jodoh, nggak Mbak, itu untuk tumbal. Mbak udah nyerahin diri Mbak ke pantai selatan, kata gitu. Ya kalau bisa Mbak carilah yang lebih ngerti dari saya gitu kan. Ini proses tumbalan masih terus berjalan Mbak gitu kan. Akhirnya ya saya masih ada semangat pengen hidup. Satu persatu kontak handphone itu saya lihat siapa orang kenal gitu yang bisa saya mintain tolong tuh siapa. Satu persatu saya tanya. Akhirnya nggak ada yang bisa nolong. Ada orang spiritual juga, itu di jamaahnya banyak. Setiap malam Jumat Kliwon itu orang tuh datang ke dia tuh selalu ngadain acara ruqyah massal gratis setiap malam Jumat Kliwon itu. Itu begitu saya telepon, dia bilang nggak bisa bantu karena dia lagi nggak ada di tempat. Padahal saya yakin dia ada di tempat gitu. Akhirnya sudahlah, saya coba cari berusaha, kok ada satu nomor nih saya nggak kenal nih siapa gitu kan. Saya ingat saya WA, terus dia mungkin ngeliat foto profil saya ya, terus oh ibu yang waktu itu ketemu sama saya di pom bensin ya gitu. Oh iya, terus saya ingat orang itu, mas katanya bisa bantu saya, tolongin saya gitu kan. Akhirnya ya udah Bu, ibu datang aja ke sini, terus saya kenalin sama Mas Yanto. Begitu saya dikenalin sama Mas Yanto, saya agak kayak gimana ya, yang sepuh aja muntah darah. Ini saya bilang terlalu muda lah ya, dia sanggup gitu. Jadi kayak ragu ya Mas ya. Tapi ya udah, saya ngerasa badan tuh udah gak karu-karuan Mas. Begitu ketemu sama Mas Yanto itu, wah rasanya tuh kayak yang saya tuh pengen marah, pengen mukul, pengen gimana gitu. Nah terus saya manut, saya ya udahlah, saya pasrah, saya coba lah. Saya dikelilingin kayak jamaah gitu, laki-laki semua. Saya di tengah-tengah sama Mas Yanto. Begitu, kalau saya melihat mediator mungkin saya nggak percaya ya Mas ya, tapi ini saya ngerasain sendiri. Ngerasain sendiri gimana rasanya saya sadar diri saya nggak kesurupan, tapi saya nggak bisa kontrol badan saya sendiri. Jadi bawa saya gini, satu sini, tidur langsung.
ngejloprak ya, apa ya, ngejloprak apa bahasanya tuh. Langsung saya jadi tangan saya rapet, udah saya ngeliuk jadi ular. Satu persatu orang saya pukul, saya tendang gitu, tapi ya nggak tahu ya, setiap saya mau begini saya mental lagi ke belakang. Setiap saya mau pukul Mas Yanto itu begini, saya mental lagi ke belakang. Akhirnya saya minta tolongan sama mama tolong gitu. Terus kata Mas Yanto, itu bukan Mbak Ika, bukan Mbak Ratna, itu makhluk yang ada di badannya, jangan ibu tolong. Kalau ibu tolong Mbak Ratna nggak akan sembuh. Memang seperti itu prosesnya. Akhirnya saya udah ampunan tuh Mas. Udah Mas, saya udah ampun. Iya. Terus akhirnya saya sudah sadar sepenuhnya, saya sudah bisa mengendalikan diri saya sepenuhnya, saya keluarlah dari lingkaran itu. Saya pikirkan permasalahan selesai ya Mas. Ternyata begitu mereka kayak apa namanya, manakib ya namanya, manakib. Saya kan di luar lingkaran tuh. Nah di situ saya tiba-tiba kayak, Mas pernah ngerasain telinga berdenging, tapi ini berdenging unik, nging gitu, begitu yang nging itu, saya kayak yang serep bangun, saya ada di bawah laut, terus saya ngeliat itu kayak ada anak kecil pakai ya emas gitu, apa mahkota, terus nggak pakai baju gitu, pakai ini, Ya, pakai baju dulu lah, lagi main bola Mas, tendangin bola, terus ada dayang, ada ban. Nah bolanya itu kebetulan dia nendangnya ke arah saya, begitu glinding, saya ngeliat tumpukan manusia, segitu banyak tumpukan manusia jadi satu, jadi buntelan, jadi bola. Terus ada suara gitu, di sini tempat kamu, kalau kamu tinggal di sini, kamu akan jadi mainan anak saya, dan kamu termasuk orang yang paling beruntung karena anak saya mau main dengan kamu. Saya bilang nggak mau dong. Enggak, saya nggak mau. Akhirnya saya balik lagi ke alam nyata. Itu tuh rasanya kayak yang sekujur badan itu kayak yang ditusuk-tusuk pisau, tuh sakitnya luar biasa. Saya untuk kembali ke raga saya sendiri tuh sakit banget. Terus saya ditarik lagi ke sana. Terus dia ngomong kayak gini. Saya dikasih unjuk kayak apa, gagang pintu, ada lukisan, ada vas, ada kursi. Oke, kalau kamu nggak mau jadi mainan anak saya, kamu jadi pajangan saya. Jadi si pintu itu satu persatu detilnya itu tuh dari tumpukan manusia, segitu banyaknya manusia ditumpuk-tumpuk, lukisan juga segitu banyak kan. Saya liatin, ya manusia Mas. Jadi mereka bilang, tolong. Mungkin gitu. itu ya yang Saya nggak ngerti pokoknya. Seperti itu kali ya. Iya, saya bilang saya nggak mau. Tapi saya untuk kembali lagi ke raga saya itu saya nggak mampu. Saya udah nggak punya kekuatan. Tiba-tiba saya dengar suara, Mbak balik gitu. Tah, kayak suara Mas Yanto. Begitu saya buka mata, wah lebih sakit dari yang pertama Mas rasanya Mas. Udah Mas, saya udah nggak sanggup. Mas Yantonya kiri ngatin saya gini, terus tahu-tahu saya yang hilang lagi sadar saya itu tuh lebih kayak yang kayak ada, pertama tuh kayak lautnya segini, makin segini. Nah yang terakhir itu dia nampakin wujudnya dia, ulernya itu. Jadi ular tuh merah darah, tapi mukanya cantik banget. Tapi kalau saya bilang mukanya kayak kejam gitu, kayak sadis gitu. Cantik, matanya besar gitu, terus bibirnya merah, pokoknya cantik lah. Dia pakai mahkotanya itu hitam tapi bersinar gitu, tapi dia nggak ada payudaranya sih. Dari sini ke bawah itu dia ular aja, tapi tangannya masih manusia, matanya gini kan. Terus ada selendangnya itu warna merah hampir hitam ya, kayak warna ati gitu ya, kayak gitu. Terus dia kan gini kan, terus dia ngeliuk gitu. Terus kamu nggak ada yang mampu nolong kamu udah diserahkan sama saya, silahkan kamu ke tempat asal kamu. Kalau kamu nggak mau jadi mainan anak saya, kalau kamu nggak mau jadi pajangan saya, kamu jadi emban saya, tukang masak saya, tukang kipas saya. Udah derajat paling tertinggi, kata dia kayak gitu. Saya tetap nggak mau dong. Terus begitu saya bilang nggak mau, jangan sombong kamu. Nggak ada satupun manusia yang bisa nolong kamu.
tempat kamu di sini, kata dia gitu. Terus saya nggak mau, betul-betul nggak mau. Terus begitu saya kan awalnya itu saya bisa pulang sendiri, yang kedua saya nggak bisa pulang sendiri, saya dengar suara itu dekat, Mbak pulang, itu kayak di telinga gitu. Nah yang ketiga itu suaranya jauh, Mbak pulang gitu. Saya bingung pulang kemana gitu, saya harus kemana. Terus saya udah nggak sanggup ngerasain sakit lagi di alam dunia, dan di sini pun saya juga nggak mau jadiin budak kayak gitu, saya nggak mau. Saya harus kemana gitu, Mbak pulang, selalu seperti itu suara gitu, Mbak pulang gitu. Pulang kemana, sampai 3 kali dia ngomong Mbak pulang, 3 kali juga saya bertanya pulang kemana. Udah Mas, udahlah saya duduk aja di sini gitu kan, ikutin suara saya Mbak, dengerin suara saya. Sampean harus semangat, kalau sampean pengen sembuh ya itu. Iya gitu, selamat dunia selamat akhirat, dengerin suara saya, ikutin suara saya. Saya ikutin tuh Mas, jadi saya ikutin tuh, jadi kayak di sini tuh terang kan, yang saya awal duduk itu kan terang. Di bawah laut kan tekanan air kan makin kenceng kan, itu tuh rasanya kayak neken dada saya, sudah nggak bisa nafas, sudah yang kayak paru-paru saya tuh kayak air semua. Jangan diikutin, itu cuma rasa, lawan rasanya, ikutin suara saya ikutin. Itu rasanya kayak yang gimana gitu, tapi makin saya nggak bisa napas, makin saya udah pasrah ya Mas ya. Ya Allah, hamba pasrah ya Allah, apapun kehendakmu hamba manut. Itu kayak yang kayak itu gelap makin gelap, terus saya ngeliat ada satu titik cahaya. Ikutin cahaya itu, saya ikutin di situ ya, saya melek udah orang udah ngerubungin saya gitu. Dan alhamdulillah ya, selamat ya, sampai saat ini. Oke Mbak, nah itu kan kesan-kesan Mbak. Kalau pengalaman pribadi sendiri tentang indigo itu tadi, Mbak pernah nggak ngelakuin penyembuhan, melakukan pengobatan ke orang lain ataupun teman? Itu apa Mbak sendiri, misalkan seseorang punya khodam pendamping, itu Mbak masih bisa nggak untuk ini sampai saat ini? Percaya nggak percaya ya Mas ya, dulu ya saya tahu loh masa lalu orang, masa kini, masa depan, bahkan kematian dia saya tahu dia kapan itu mati. Terus pokoknya enak aja gitu, kamu masa kecilnya gini ya gitu. Terus sekarang nih gue yakin lu ke depan akan jadi seperti ini. Oh Mbak bisa membaca gitu juga ya. Tapi apa yang akan terjadi ke depan tergantung kehidupan kamu yang sekarang. Kalau sekarang itu seperti prediksi saya, ya kamu akan jadi seperti prediksi saya. Maksudnya misalkan saya lihat dia akan jadi lurah gitu, tapi kalau dia menentang, nggak mungkin. Terus dia yang nggak ngikutin jalurnya, atau dia nentang semuanya, jadi nggak akan jadi. Tapi kalau dia ngikutin semua prosedurnya, dia akan jadi. Nah ini menarik sekali sahabat, untuk yang pengen mengetahui tentang tapi itu sekarang saya udah nggak pernah berani loh. Nggak berani ya? Udah nggak pernah berani lagi saya. Tak kirain berani nih. Nggak berani saya. Sahabat saya ini. Nggak. Masa depannya gimana? Oh nggak, saya nggak berani Mas. Benar. Begitu kesininya saya paham, maut, rezeki, jodoh, Tuhan udah Allah ya. Nah, kalau waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin saya enak aja gitu. Oh rezeki lu gini, lo kalau misalkan nggak akan bisa nabung lah, megang uang segini juga. Lu gampang dapetin uang, tapi gampang banget itu uangnya habis. Atau kalau pasangannya gini ya, ya maaf aja, lu bisa kawin cerai selama berapa kali, dan itu terbukti 4 kali. Jangan nikah sebelum umur 40. Sebelum lu nikah umur 40 lo kan kawin cerai. Saya tuh udah nggak ketemu sama anak ini, karena dia anak ini benci banget sama saya gitu. Apaan sih, kayak serem gitu ketemu. Begitu dia udah 30 tahun, kita udah nggak ketemu sekitar 8 tahunan dia ketemu. Akhirnya kita ketemu lagi di Facebook kan. Gila, ngeri. Nah ini Mbak, sekarang nih umur gue 30, udah boleh belum gue nikah? Oke. Nah ini kan kisah Mbak ya, kisah nyata Mbak. Pesan-pesan apa nih bagi yang suka menggunakan pesugihan ataupun tumbal tuh dari Mbak Ratna sendiri? Aku pesannya gimana ya Mas ya? Karena Mbak sudah pernah mengalami mungkin jadi seperti itu. Kebetulan itu saudara aku sendiri ya. Jadi kayak
apa sih, saya ngelihat kehidupan dia yang sekarang nggak bahagia kok Mas. Dengan segala apa yang dia punya, masalah itu kayak yang gimana ya, seberapapun uang yang dia punya, dia nggak merasa cukup. Jadi intinya rezeki yang halal aja gitu kan. Bersyukur aja apa yang kita punya sekarang, nikmatin aja hidup kita yang sekarang, ngalir aja. Maksudnya kita hidup kan mengikuti ketetapan ya, takdir Allah ya, menuju ketetapan itu. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami sedih, senang, bahagia, pahit, masa kejayaan, masa keterpurukan. Ya, kalau misalkan itu sepenglihatan saya ya Mas ya, orang yang melakukan seperti itu tuh bukan cuma dia yang merasakan efeknya, maksudnya kan perjanjian ya, bukan cuma dia yang ketarik sama si yang membuat perjanjian, tapi 7 turunannya pun akan merasakannya. Nauzubillah min dzalik. Makanya sih pesan saya, ya jangan deh. Oke Mbak Ratna, terima kasih bincang-bincangnya. Inilah pengalaman dan kisah nyata, cerita misteri dari Mbak Ratna yang memiliki indigo dan pengalaman yang sangat menarik sekali. Untuk para sahabat semua yang menonton video ini, beri dukungan bagi kami. Sampai jumpa kembali di cerita misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.